Sako udit rumenden kita madua sama tua. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di webinar IKPNI Sulut ya. Terutama pertama saya selamat datang pada Pak Saharjo, SH, PKN, MBA. Lalu juga pada Pak Ketua IKPNI Korwil Sulut, Kombespol Fitra Haratulangi, SIK, MM. Ya. Juga pada moderator Pak Evang Manopo. Siap, Bu. Para narasumber. Ya, cukup banyak Pak narasumber-sumbernya, termasuk juga nanti para keturunan pahlawan atau ahli waris yang akan melakukan testimoni ya. Dan juga saya mengucapkan selamat datang pada semua peserta yang ternyata antusiasmenya sangat tinggi ya, lebih dari 100 yang hadir, dan tadi saya dengar juga dari Sabang sampai Merauke ada. Ya, kita berikan aplaus selamat datang pada semua peserta. Mudah-mudahan IKPNI makin kompak ya. Nah, saya akan bacakan dulu acaranya. Nanti pertama kali kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya sebagaimana biasanya, dan karena ini EKPNI kita juga akan mendengarkan saja, kita nggak usah menyanyi. Lalu ada opening. Terima kasih Pak Harto Saharjo yang kami biasanya panggil dengan panggilan kesayangan Pak Hari ya atas timur. Dengar ya, cukup dengar ya, cukup dengar nggak? Kedengaran? Dengar, saya dengar. Baik, Tadi sekarang dilanjutkan sekarang dilanjutkan oleh Pak Fitra Haratulangi sebagai Ketua IKPNI Korwil Sulawesi Selatan. Saya persilakan Pak Fitra. Kembalikan kepada Ibu Miranda Gultom atau memandu testimoni dari keluarga. Bukan Gultom Pak, di Ponorogo. Maaf, aduh sorry. Emang lebih beken, Maaf Ibu Miranda. Miranda Gultom lebih keren. Ini Miranda Gultom nih. Soalnya keluarga Breds, jadi ya baik Bu, silakan Ibu Miranda di Ponorogo. Ya, baik. Terima kasih Pak Evang dan juga para pembicara. Nah, tadi kita sudah mendapatkan paparannya dari para ahli sejarah semuanya, dari mulai karya, karsa, ada adat istiadat dan budaya, dan juga peran teladan. Nah, akan lebih lengkap kalau kita juga dengar cerita dari keluarganya sendiri yang saya pikir juga jarang sekali di dalam buku sejarah ada. Ya, jadi ini adalah kesempatan emas kita memperoleh penjelasan atau cerita atau kisah sang pahlawan dari keluarganya. Namun waktunya ini singkat 15 menit sehingga setiap keluarga hanya mendapat 5 menit, dan kami mengharapkan cerita atau kisah yang disampaikan adalah yang berkaitan dengan sang pahlawan di dalam keluarga dan juga apa nilai yang ditanamkan di dalam keluarga. Ya, kalau gitu saya persilakan dimulai dari dari keluarga Pak ini ya, Pak Lasut ya. Silakan. Ya, soalnya selamat malam, Bapak-bapak. 5 menit Ibu-ibu. Ini waktunya Bapak. Ya. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Ya, Terima kasih. Bapak Ari Lasut ya, Bapak Ari Arifin Lasut ya, Pak. Silakan ya, Pak. Ya, betul. Ya, selamat malam. Maaf 5 menit ya Pak ya, tapi ya, inginnya baik. Lengkap. Baik, yang ya, saya diminta sama Pak Evang untuk menceritakan soal keluarga, kehidupan keluarga dari Pak Evang. Yang saya mau sampaikan di sini bahwa keluarga Ari Lasut itu punya anak cuma satu, mamaku namanya Winnie Lasut, Winnie Arifin Lasut. Itu meninggal di tahun 1975.
kami ada tiga keturunan bertiga. Ijul, lalu Iskandar Zulkarnain Arifin, lalu saya Ari Arifin, lalu adik saya Sandi Arifin. Kehidupan kami dari nilai yang kita lihat, saya nggak pernah berjumpa dengan Opa Ari sama sekali, tapi yang pasti dari perjuangannya Opa itu yang selalu yang saya tahu menekankan bahwa ada quote-nya dari Opa Ari Lasut itu, tanyalah diri sendiri dahulu, apakah yang diucapkan dan dilakukan sesuai dengan firman Allah atau tidak? Apakah yang diucapkan itu bermanfaat atau tidak bagi bangsa dan negara? Begitu. Kalau kehidupan keluarga kami setelah Mama meninggal, Papa Lukman Arifin nikah lagi dengan anaknya Willy Lasut, Vivi Lasut. Jadi kita POPA ada dua, Pak Evang. Ya. Ari Lasut dan Willy Lasut. Oke. Lalu kakak saya itu sudah meninggal, Iskandar Zulkarnain Arifin. Sekarang tinggal Sandi Arifin dan saya. Sandi Arifin itu sekarang kegiatannya pengacara artis katanya Pak Evang. Kalau saya event organizer Pak Evang. Lalu yang saya mau jelaskan di kehidupan keluarga kami, ada beberapa cucu keponakan atau keponakan dari Ari Lasut. Itu ada keluarga Mandagi penerjun, itu ada Robi, Chris, Woody, almarhum yang meninggal pada saat terjun. Dari Chris itu ada anaknya namanya Abi Mandagi. Dia terkenal di Temper Trap, grup band di internasional Temper Trap, itu Abi Mandagi. Ada juga cucu keponakan dari Ari Lasut, itu anaknya Ita Poluan. Ita Poluan itu kebetulan Noni Sulut waktu itu, pernah sempat jadi Noni Sulut. Anaknya adalah Vero Walandau yang sekarang jadi artis. Itu Pak Evang. Ya. Alhamdulillah dari Kementerian ESDM sangat menghargai jasa-jasa Opa Ari yang dilakukannya pada saat perebutan pengambil alihan kantor Chisitsu Chosaho itu di Bandung. Itu di tanggal 28 September 1945 dan dijadikan Hari Pertambangan dan Energi Indonesia setiap tanggal 28 September. Dan alhamdulillah dari Kementerian SDM juga selalu mengundang kami keluarga untuk tabur bunga ke Jogja. Semua menteri-menteri hadir, menteri ganti hadir di kegiatan tabur bunga di Jogja. Alhamdulillah gitu. Terus dari zamannya Pak Sudirman Said, Pak Jonas, Pak yang sampai sekarang Pak ini apa namanya Pak Arifin Tasrif. Orang Manado juga itu. Orang Manado juga ya Pak ya? Iya. Oh, oke. Pakai luntungan, tapi dia nggak pakai FAM luntungan. Oh ya, berarti sama kayak saya Pak, nggak pakai FAM. Karena Papa Betawi nih, Papa Betawi, jadi saya nggak pakai FAM. Iya. Kalau Arifin dari Padang dia. Oh, Pak Arifin dari Padang ya. Kalau Papa dari Betawi. Oke. Setiap tanggal 28 September itu selalu kita diajak tabur bunga di sana, dihargai sebagai keluarga benar-benar pahlawan yang berjasa bagi Kementerian ESDM. Karena memang dijadikan hari itu hari Pertambangan Nasional, Pertambangan dan Energi di 28 September. Lalu juga penghargaan Pak Ari, tolong aktifkan mikrofonnya. Mikrofonnya diaktifkan. Oke. Baik.
Jadi penghargaan dari pemerintah sampai sekarang alhamdulillah banyak sekali yang sudah kami dapatkan. Ada prasasti di Museum Geologi Bandung itu prasasti atas untuk jasa-jasa Ari Lasut. Ada juga kalau nggak salah di geloranya di Manado Sulawesi Utara namanya Ari Lasut ya Pak Evang ya. Saya sama sekali belum pernah ke Manado lagi nih Pak. Dari tahun 78. Tadi Pak Beni nanya kapan terakhir ke Kapataran. Aduh, saya belum tahun 78. Insya Allah mau datang nih ke Manado nih. Lalu ada juga di gedung ESDM itu ada gedung-gedung yang dinamakan Ari Lasut 1, 2 sampai 7. Di gedung di Jogja juga UPN ada gedung Ari Lasut. Alhamdulillah sampai sekarang kami masih terus berjuang sesuai dengan kehendak OPA. Tapi memang seperti yang Bung Mode tadi bicarakan, memang data untuk Ari Lasut ini sedikit sekali karena memang belum terlalu banyak. Hanya dari ESDM pernah bikin buku ini Pak Evang, Ari Lasut ini. Oke. Juga kalau setiap tahun dia bikin buklet begini pada saat tabur bunga Pak Evang. Seperti ini Pak Evang. Lalu kalau kita ke Kementerian ESDM, alhamdulillah setiap kita di ruang tunggu pasti dipasang film ini, Sang Perintis, untuk film tentang Ari Lasut dan Pak Sunu di pertambangan. Kalau kita nunggu di ESDM pasti dipasang. Terima kasih teman-teman ESDM yang sudah sama sekali mendukung, menghargai jasa-jasa Opa Ari gitu Pak Evang. Baik ya. Lalu terima kasih juga di kesempatan kali ini Pak Pitra Ratulangi sebagai Korwil Sulut juga mengangkat Ari Lasut. Alhamdulillah terima kasih banyak semuanya. Ya, sama-sama. Insya Allah nanti kita jumpa, Pak Evang juga Insya Allah kita nanti jumpa. Terima kasih banyak. Rasanya ya segitu aja kalau kehidupan keluarga yang aku tahu Pak Evang. Gimana nih Pak Evang? Baik, ya terima kasih Pak. Iya. Baik, terima kasih semuanya yang hadir. Oh ya, di sini juga ada hadir Sandi, Arifin juga ada anaknya Asyera yang hadir juga di sini. Banyak sekali yang hadir saudara-saudara kami di sini Pak Evang. Terima kasih Pak Evang, Pak Pitra, dan KPNI. Assalamualaikum. Selamat malam. Silakan Ibu Miranda. Ya, Ibu Miranda, saya kembalikan ke Ibu Maya. Sang pahlawan itu menanamkan bahwa kita harus mulai dari diri sendiri dan kita harus berjuang untuk negara kita, ya. Itu dua hal yang saya coba tadi tangkap. Saya mengkritik nih, ingin tanya, Ibu Winnie Lasut itu psikolog? Iya, betul. Betul Ya, Bu itu Miranda. senior saya, Pak. Itu Oh, senior saya, Pak. berarti Ibu Bu Miranda sama dengan ini juga ya, Ibu Nini El Karim ya? Karena temannya Mama juga. Betul, sealma mater kami. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Arifin Lasut. Sekarang kita pindah kepada Ibu Joan Maramis. Halo Ibu Joan Maramis, apa kabar? Selamat malam. Kabar baik. Terima kasih. Ya, silakan Bu Joan Maramis, bisa cerita seperti yang tadi Pak Arifin Lasut. Jadi bagaimana di dalam keluarga ya, dan nilai apa yang ditanamkan ya? Oke, silakan Bu Joan. Ya, di keluarga kami semua rata-rata lebih suka untuk berbahasa ya. Jadi anak-anak untuk semua lebih suka ditekankan untuk selalu lebih banyak belajar dan jangan pernah merasa salah untuk belajar bahasa lain. Jadi jangan pernah putus asa dan selalu harus belajar dan belajar. Jangan pernah putus asa karena segala sesuatu itu semua ada waktunya. Dan apa yang sudah diberikan atau diperjuangkan itu sampai saat ini saya melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Menjadi landasan bagi negara, landasan juga bagi anak-anak
mahasiswa dan semua orang-orang untuk lihat mengerti bahwa dasar negara kita adalah dasar yang sangat kuat dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Jadi mari kami melihat semua ini menjadi satu pembelajaran yang baik bahwa di dalam keluarga itu tidak mengenal gender ya. Jadi semua harus belajar dan mengerti segala sesuatu dengan baik dan jangan pernah ragu untuk mencoba sesuatu yang baru karena belajar itu pun sampai di hari tua. Dan apa juga yang sudah diberikan itu termasuk OPA, saya juga punya kenangan pribadi walaupun kami masih sangat kecil saat itu, tapi saya melihat bahwa dia bilang jangan pernah putus asa, segala sesuatu harus bisa dicoba dan ini pun juga sangat baik untuk saat-saat ini. Sampai ibu saya pun belum lama ini sebelum meninggal dia hanya berpesan kepada saya bahwa sebelum menerima penghargaan ini Tuhan tidak akan panggil dia. Jadi waktu saya membawa ibu ke istana, seharusnya yang menerima saya punya ibu, tapi saya punya ibu cuma bilang gini, tugas saya sudah selesai. Jadi kamu yang harus terima karena masih banyak perjuangan-perjuangan yang harus diperjuangkan. Apalagi untuk semua kerja daripada Opa Alex. Iya. Ya, Ibu. Ya, sudah Ibu? Ya. Aduh, Ya, bagus sekali ya. Yang paling kita Ya. kenal adalah kita harus belajar selalu dan tidak pernah putus asa. Berani, Ya, betul. ya. Artinya berani ya Bu Joan ya. Baik, terima Ya. kasih Bu Joan, Terima Maramis. kasih. Sama-sama. Ya. Saat ini yang ikut hadir juga anak saya juga. Oh, alhamdulillah. Terima Jadi kasih. Cece, Marsha Maramis. Oh, baik. Sekali lagi terima kasih Bu Joan, Maramis, dan terakhir Bapak Albert Lapian. Kalau ini anak ya, kalau Ibu Joan sempat ketemu ya karena usianya sampai 80 tahunan ya Opa ya. Ya. Nah, sekarang kalau Pak Albert kan bapaknya, jadi mestinya banyak sekali yang bisa diceritakan di sini. Silakan Pak Albert Lapian. Ya, terima kasih Ibu Miranda Diponegoro. Sebelum masuk ke testimoni ataupun apa dengan waktu yang 5 menit, mudah-mudahan nggak sampai. Tapi mewakili keluarga BW Lapian tuh, saya rasa patut kita mengungkapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan ucapan terima kasih secara khusus kepada Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional, khususnya tadi Ketua Umum sudah menyampaikan sambutan, dan Koordinator Wilayah IKPP, Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional untuk wilayah Sulut. Kita punya tokoh Komisaris Besar Polisi Pitra Ratulangi. Terima kasih atas semua persiapan, pelaksanaan yang sudah berjalan dengan baik, yang mau menghargai para pahlawan-pahlawan khususnya dari Sulawesi Utara. Tentu terima kasih juga kepada para narasumber, Bung Beni, Bung Fendi Perengkuan, dan Bung Bode yang sudah mengungkapkan sedikit riwayat dari ketiga pahlawan yang kita bahas. Juga Pendeta Evang di moderator, terima kasih. Merah putih tetap jaya. Merah putih tetap jaya. Kesaksian di keluarga, ya kami anak-anak, saya paling bungsu dari 6 bersaudara, yang sekarang tinggal berdua. Yang satu ini hadir, Ibu Luisa itu hadir di dalam webinar ini, saya lihat ada. Nah, selama kita ini, saya sendiri kalau dibilang mau 5 menit memang kurang karena lebih jarang ketemu dengan ayah. Saya lahir tahun 45,
Baru beberapa bulan ayah sudah ditahan, bulan Maret apa April, ditahan tadi disampaikan ke penjara Teling, Sukamiskin, dan Cipinang. Kenal-kenal kemudian setelah penyerahan kedaulatan, saya sudah umur 4 tahun. 4 tahun sama 5 tahun itulah yang agak bersama-sama dengan ayah. Nah, masih kecil, ikut. Kemudian waktu di Jakarta, sekolah di Jakarta, tapi sang ayah lebih banyak di Sulawesi Utara. Januari sudah ke Sulawesi Utara, awal Desember datang Jakarta, Natal Tahun Baru. Jadi itulah yang saya bilang jarang ininya. Tapi kehidupan yang biar cuma beberapa bulan saya bersama-sama di rumah, itu yang tidak lepas dari disiplin. Disiplin. Kalau sudah jam makan nggak kelihatan saya, wah udah. Ditarik itu cari-cari. Dan ada lagi, kami dari Jalan Madura, rumah di jalan sekarang Jalan Profesor Muhammad Amin, pindah ke Jalan Dr. Saharjo 15A Manggarai, satu pavilion. Ada di situ pavilion kami tinggal. Dan ternyata karena jasa-jasanya almarhum, mendapat tawaran waktu itu dari Kementerian Sosial untuk rumah untuk yang pernah mendapatkan bintang-bintang itu. Ayah saya waktu itu saya dengar sendiri ngomongnya, "Loh, ini kan sudah ada rumah, siapa lagi mau cari-cari pindah-pindah lagi? Ini sudah ada." Disyukuri. Itu hal-hal yang saya bisa lihat. Dan dari ayah saya sendiri yang ngomong waktu itu, bicara langsung bagaimana beliau mau disematkan bintang gerilya. Dia meminta untuk disematkan di Wuwuk. Ini yang harus, ini kan mesti orang sana. Dan ternyata ada maksud lain dari penyematan di Wuwuk. Waktu itu jembatan dari arah Manado ke Wuwuk belum ini, karena mau penyematan oleh Menhan, terpaksa jembatan itu dalam waktu cepat harus diperbaiki. Itu pada saat mau Mahaputra tahun 76, minta lagi supaya disematkan di Manado, karena ini yang berhak ini orang Sulut katanya. Tapi Seknek bilang, ini nggak bisa. Nggak bisa, ini harus di istana. Itu yang saya dapat dari almarhum langsung sebagai ini. Saya sendiri ya mengikuti ada ininya, karena kalau baca riwayat hidup almarhum, sebelum berkiprah di dunia kepahlawanannya, beliau adalah pelaut di KPM. Dan saya sendiri menempuh karir menjadi pelaut sampai nahoda. Pada saat jadi nahoda, beliau bilang, mau ikut di kapal. Siapa, Bos? Saya bilang, oh ini kapal bukan kapal penumpang, biar kita kapten, tapi ya nggak bisa. Tapi dia merasa ada kebanggaan, ada anaknya jadi kapten. Itu pengalaman-pengalaman selama bergaul dengan beliau. Dan ada satu cerita singkat, tahun 76, oleh prakarsa dari Pak Sanger dari Pertamina, kita berangkat, saya diajak oleh ayah menuju Manado tanggal 14 Februari tahun 76 dalam rangka peringatan 14 Februari 76. Satu pesawat pelita itu dicharter atau Pertamina oleh Pak Sanger. Yang hadir di situ yang masih saya bisa sebutkan, ya ayah saya, Mr. Maramis, Mr. Maengkom, itu. Sebagai anak muda saya dengar aja mereka bercerita. Ceritanya itu tidak ada itu yang mau tanya. Ya, di dalam percakapan-percakapan waktu di ruang tunggu dan apa,
Sama sekali mereka tidak pernah antara tokoh-tokoh itu, Mr. Maengko, Mr. Maramis, Pak Sanger, ingin menonjolkan kepahlawanan mereka, jasa-jasa mereka. Mereka tetap prihatin terhadap pembangunan di Sulawesi Utara. Itu yang saya lihat mereka. Jadi tidak mengharapkan balas jasa kalau saya melihat omongan-omongan mereka di dalam waktu di ruang tunggu, di airport, maupun di pesawat yang duduk berdekatan. Itu cerita-ceritanya itu memang lebih mengarah ke Sulawesi Utara pembangunan, tapi tidak ada yang kelihatan itu kita sebaking ini, kita sebaking. Mereka semua berpikir betul-betul, saya pikir untuk nusa dan bangsa. Saya kira itu cukup Bu Ibu Miranda. Sekali lagi terima kasih ke Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional yang sudah menyelenggarakan acara ini. Terima kasih, selamat malam.